Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Pendidikan Kewarganegaraan Kode Mata Kuliah MKDU 4111 bersama Eko Puji Sumaryanto sebagai tutor Anda dalam mata kuliah. Pada sesi 4 ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi. Adapun tujuan mempelajari materi inisiasi ini ada 5. Anda bisa membaca tujuannya di BMP Pendidikan Kewarganegaraan yang Anda punyai masing-masing. Selanjutnya, kata globalisasi atau yang disebut dengan kesejagatan dewasa ini menjadi kata sehari-hari yang diucapkan di mana-mana. Kata globalisasi tersebut menunjukkan gejala menyatunya kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal batas-batas fisik, geografik, dan sosial yang kita kenal sekarang ini. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa globalisasi adalah gejala menyatunya kehidupan manusia di dunia tanpa mengenal batas-batas fisik, geografik, dan sosial. Faktor yang memicu dan memacu globalisasi adalah Triple T Revolution. Kami ulangi, Triple T Revolution, yaitu perkembangan kemajuan di sektor 3T. Yang pertama, teknologi komunikasi informasi. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, trade atau liberalisasi perdagangan. Globalisasi merupakan tantangan. Menurut Kempy, mengataskan lingkungan yang mampu menghadapi tantangan masa depan itu, yaitu lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk, kemudian manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, kemudian masyarakat yang menghormati prestasi, dan yang terakhir adalah menghargai orang yang menyelesaikan pekerjaan. Globalisasi dan nasionalisme. Globalisasi yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa melalui media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batas geografis suatu negara. Akibatnya, nasionalisme atau cinta tanah air akan kehilangan wujud aslinya dan berganti menjadi universalisme atau globalisme. Kenichi Omae memberikan pemikiran yang diberi judul Dunia Tanpa Batas atau The Borderless World. Ancaman bagi nasionalisme bukan dari globalisasi atau eksternal, akan tetapi masalah internal. Yang pertama adalah situasi ekonomi. Dari segi ekonomi, ancaman nasionalisme dapat berasal dari adanya kesenjangan antara ekonomi dan sosial. Bagi kita, ancaman ini diperburuk oleh perbedaan asal keturunan, yaitu antara pribumi yang mayoritas miskin dengan keturunan Cina yang sebagian besar relatif hidup berkecukupan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan himbauan presiden untuk segera mengulangi kesenjangan ini, yaitu melalui antara lain kebijakan IDT dan himbauan agar pengusaha memberikan 2% dari keuntungan bersihnya bagi supaya penguntasan kemiskinan harus segera diterapkan. Yang kedua adalah situasi sosial. Ancaman nasionalisme yang dapat terwujud dalam disintegrasi nasional atau perpecahan nasional adalah dalam bentuk sara, suku, agama, dan ras, terutama konflik-konflik antar agama. Kemudian yang ketiga, situasi politik dan keamanan dalam negeri. Perbedaan objek nasionalisme masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan. Objek nasionalisme adalah penjajah yang ditampilkan dalam bentuk kesediaan untuk ikut berjuang melawan penjajah. Yang kedua, setelah merdeka, objek nasionalisme kemudian berganti, yaitu negara dan bangsa sendiri sebagai penentu kadar nasionalisme seseorang. Paradigma Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Budaya Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbuat kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menghadapi globalisasi. Isu globalisasi seperti demokratisasi, HAM atau hak asasi manusia atau human right
dan lingkungan hidup harus dilihat dan dikaji bertitik bulakan pada paradigma Pancasila. Konsep manusia menurut Pancasila ada 3. Yang pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial, monodualisme. Yang kedua, monodualisme bersifat kodrati, tidak sekedar empirik atau berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga, saling ketergantungan antar umat manusia. Ini adalah gambar bagaimana globalisasi ini dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu yang pertama, iptek, kemudian pasar, kemudian ekonomi atau bisnis, dan yang keempat adalah budaya. Meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Kunci peningkatan ketahanan nasional Indonesia terletak pada sumber daya manusia Indonesia yang menuju ke penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh iman dan takwa. Dalam menghadapi globalisasi, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam aspek kehidupan bangsa atau yang kita kenal dengan Astagatra. 8 aspek Astagrata. Asta itu adalah 8. 1. Geografi. 2. Sumber kekayaan alam. 3. Demografi. 4. Ideologi. 5. Politik. 4. Ekonomi. 7. Sosial budaya. Dan yang ke-8 adalah pertahanan dan keamanan. Aspek alamiah atau Trigatra. Astagrata terdiri dari 8. Nanti aspek alamiah itu disebut dengan Trigatra. Dan aspek sosial itu Pancagatra. Aspek alamiah atau Trigatra, yang pertama adalah posisi dan lokasi geografi dari bangsa Indonesia sendiri. Dan yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial atau Pancagatra, atau biasanya disingkat dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan Hankam, atau Ipolexosbud Hankam. Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya, dan yang kelima adalah Hankam. Antara Trigatra dan Pancagatra, serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik atau feedback yang erat yang dinamakan korelasi dan ketergantungan, atau kita kenal dengan nama interdependensi. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dalam kajian akademik, konsepsi ketahanan nasional selalu dilakukan sebagai kondisi. Kemudian, ketahanan nasional kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek gatra secara terpadu dan berkesinambungan. Pembinaan dengan menggunakan pendekatan Astagatra atau 8 gatra tadi. Pembinaan terhadap aspek sosial penting karena bersifat dinamis, lebih mudah berubah. Pembinaan pada aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial, budaya, serta pertahanan keamanan secara terpadu harus sesuai dilakukan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis. Globalisasi yang dipicu kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi dan perdagangan berpengaruh pada kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Ada 3 dimensi utama globalisasi. Yang pertama, economic globalization. Yang kedua, political globalization. Dan yang ketiga, cultural globalization. Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi bangsa. Negara bangsa dewasa ini akan menghadapi fenomena-fenomena. 1. Menguatnya identitas lokal atau etnonasionalisme. Yang kedua adalah berkembangnya ekonomi global. Yang ketiga, munculnya lembaga-lembaga transnasional. Yang keempat, disepakatinya berbagai hukum internasional. Yang kelima, munculnya blok-blok kekuatan. Kemudian pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi atau perpindahan. Munculnya nilai-nilai global. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan hidup. Spektrum ancaman globalisasi. Ancaman yang membahayakan bangsa dan negara adalah 1. Ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman, keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Yang kedua adalah ancaman nirmiliter. Ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Dapat juga berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Ketahanan nasional yang mantap akan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ini adalah gambar bagaimana wilayah Indonesia yang banyak sekali terdapat pulau-pulau. Kemudian untuk melaksanakan uji coba tes evaluasi terhadap materi yang tadi telah kami paparkan, ini adalah contoh evaluasi. Yang pertama, globalisasi terjadi akibat dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat oleh triple T revolution, yaitu kira-kira jawabannya apa? Dari A, B, C, D, E, yang benar tadi tri revolution itu adalah yang pertama, teknologi, komunikasi, dan informasi. Kemudian yang kedua adalah transportasi, dan yang ketiga adalah trade. Jadi jawabannya adalah yang benar B, triple T revolution. Kemudian yang kedua, nasionalisme dewasa ini mempunyai objek yang berbeda jika dibandingkan dengan nasionalisme penjajahan. Objek nasionalisme pada masa kini adalah, tadi sudah kami terangkan bahwa pada masa kini objek nasionalisme itu adalah negara dan bangsa sendiri sebagai penentu kadar nasionalisme. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kemudian daftar pustaka dari media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah BMP dari karangan Zainul Idhiyat Amin 2009, materi pokok pendidikan kewarganegaraan. Penerbitnya adalah Universitas Terbuka. Yang kedua adalah bukunya dari Paristianti Nurwardani dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Penerbit adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Ristekdikti. Kemudian buku yang ketiga sebagai literatur adalah buku dari Khailan dan Ahmad Jubaidi yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbitnya adalah Paradigma. Sekian dari paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.